teman-teman, kembali lagi tanggal 12 April 2020. Kita akan membahas atau menganalisa bagaimana pergerakan indeks dan beberapa saham di dalamnya. Saya akan mengambil 3 saham aja. Jadi indeks hari Kamis kemarin tuh naik 0,48% ya, ke level harga 4.649. Pada pembukaan sempat naik, tapi di jam-jam 10 itu dia tertekan, tapi berhasil rebound kembali dan tutup di atas, naik 0,48%. Jadi kita lihat asing masih jualan ya. Ini net sell 403 miliar nih, net sell. Kita akan bahas 3 saham di dalamnya. Ada ICBP, Gudang Garam, dan London Sumatera. LSIP sahamnya kelapa sawit. Jadi kita mulai saja. ICBP kemarin hari Kamis naik 5% ke level harga 10.100. Tapi sebelumnya kita akan lihat teknikal dulu ya. Teknikalnya IHSG. Nah, ini IHSG. Kita lihat teknikalnya. IHSG masih dipertahankan di atas MA20 dan MA10-nya. Yang seperti analisa saya sebelumnya bahwa IHSG ini akan dipertahankan di sini di level harga 4.500. Ternyata kemarin sempat menyentuh low terendahnya di 4.562 dan kembali naik di sesi kedua hari Kamis. Untuk Senin kedepannya kemungkinan IHSG tetap akan uji supportnya ini ya di MA20 dan MA ini di 4.400 dia nih, 4.400 sampai 4.500. Dia tetap akan uji ke situ. Apabila mampu bertahan, dia akan rebound dan menuju ke 5.400. Tuh, MACD juga masih bagus. Tuh ya. Ini dalam tahap masih untuk kembali rebound, dia mencoba. Gap juga masih banyak di atas ya. Ini gap di 5.100 ada gap. Terus di 5.400 ada gap. Nah, itu belum tertutup. Seperti teori Gartley bilang, gap cepat lambat pasti ditutup. Seperti dia dulu menutup gap dia di 5.500. Di sini ini gap dia 5.500. Terus ini gap 5.100 dia ditutup. Sekarang dia di harga 4.600. Berarti ini dia buat gap lagi ya. Di sini sebelumnya juga dia buat gap. Mungkin ini adalah resisten psikologis dia kali ini. Kalau sebelumnya dia sebelum naik dia buat gap di 5.500 5.100 nih, sebelum dia naik rally dari 5.100 ke 6.000, ini dia bikin gap dan hari ini dia tutup gap. Dan dia turun dalam ini juga bikin gap 5.100. Jadi kemungkinan ini adalah resisten psikologis dia. Sebelum dia naik rally, dia akan harus mampu bertahan di atas 5.100. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke ICBP yang tadi saya bilang naik 5%. Kita langsung aja ke chart. ICBP masih dipertahankan di support dia ya.
masih mampu dia tutup di atas supportnya. Setelah hari Rabu kemarin dia tutup di bawah support, dan kemarin hari Kamis dia naik kembali rebound, tutup di atas support dan di atas MA 10 dan MA 20. Untuk hari Senin ke depan juga dia masih akan uji support ini. Apabila mampu bertahan, dia akan menguji resisten dia di MA 60 di 10.600. Bagi yang belum punya barang atau mau entry, sebaiknya tunggu aja di atas ini dulu, di atas 10.000. Minimal beli di 10.700 atau 10.800 ini. Tunggu dia mampu bertahan di sini, atau lebih baik tunggu di level harga ini 9.000. Spekulasi buy di sini bisa, cuma cut loss langsung. Kalau mau spekulasi buy di 9.000, kalau dia besok turun ke 9.700 bisa spekulasi buy, cut loss di 9.550, seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau dia belinya nunggu di bawah sini aja. Kalau nggak mau spekulasi buy, lihat daerah sini. Kalau mau bertahan, kita bisa buy, atau lebih baik lagi nunggu di atas 10.800 ini. Di sini ini bisa dikatakan trend neckline-nya sebelum dia naik juga nih, rally. Bisa beli di atas ini. Kalau di sini spekulasi buy, jadi 50-50 loss sama profitnya. Segitu aja untuk ICBP. Kita ke gudang garam. Gudang garam pada hari Kamis kemarin naik ke level harga 47.825, naik 1,76%. Kita langsung lihat teknikalnya. Teknikalnya gudang garam masih dipertahankan di atas MA 10-nya, mencoba uji MA 60 tapi dia tidak mampu. Dia turun 2 candle, tapi di candle ketiga dia mencoba untuk naik. Apakah hari Senin tetap ya, dia akan tetap kemungkinan uji supportnya dulu nih di MA 10. Apabila mampu, dia akan mantul naik uji MA 60-nya. Untuk entry buy, kalau di sini nih area spekulasi, mending nunggu di 40.000 ini. 40.000 sampai 42.000. 40.000 sampai 42.000. Nah, di sekitar sini buy, atau mending dia nunggu di 52.000 ini. Tunggu dia di atas, bertahan di atas 52.000, seperti itu. Dia udah bikin lower high baru. Ini bisa dikatakan uptrend minor, seperti ini. Untuk downtrendnya bisa terlihat kan seperti ini gambarannya. Harusnya dia bermain di area ini. Kalau mampu tetap bertahan, mempertahankan trend line ini, dia akan naik dan breakout di sini. Dia akan lari kencang minimal ke 58.000 kalau dia mampu breakout ini, seperti itu kalau dia mampu. Kita lanjut ke tadi L-ship naik 2,4% ke level harga 850. Kita lihat chartnya juga masih ya, L-ship masih uji supportnya di MA 10 di 800. Untuk ke depan juga dia akan uji supportnya di 800 ini. Untuk yang belum entry, sebaiknya tahan dulu, mending nunggu di 700 sampai 730. Nah, daerah sini, daerah MA 20-nya di sini. Bisa entry buy di sini. Kalau di sini masih spekulasi buy, resikonya masih 50-50, seperti berjudi. Antara dia naik atau turun itu masih 50-50.
Nah, alangkah baiknya lagi daripada beli di sini nih, beli di 1000 ini. Nunggu dia breakout MA 60-nya. Ini bagus nih. Kalau dia beli di 1000 ini bagus. Mending dia belinya di sini. Di 1000 atau 1010 20 daerah sini. Untuk kita lihat trennya masih downtrend ya. Walaupun sudah ada perlawanan untuk dia mencoba uptrend seperti ini, dia akan bergerak di area ini juga ya. Kalau dia patah ini dia akan ke sini, yang pasti di sini. Tapi kalau dia tetap bermain di area sini, dia akan breakout dan bisa mencapai ke 1200. Kalau dia mampu breakout garis ini nih, dia akan ke 1200. Seperti itu. Baik teman-teman, itu saja untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bagi yang ada mau ditanya bisa tulis. Jangan lupa suka, berlangganan, dan sebarkan. Terima kasih sudah menonton.